Saat nafas sampai ke kerongkong, saat roh akan berpisah dari jasad, malaikat maut bakal mendatangi kita. Ketika itu juga syaitan pun tiba. Mereka datang dengan satu tujuan, menyesatkan anak-anak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Sahabat yang dimuliakan, semoga sihat sejahtera hendaknya walau di mana anda berada dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu adalah pasti. Ia pasti datang dan tidak akan terlewat walau sesaat. Ia adalah permulaan seseorang itu untuk melangkah ke alam barzah. Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan risiko-risiko kematian. Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kukuh atau berlindung di sebalik teknologi kedokteran yang canggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksudnya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Sakaratul Maut adalah antara peristiwa yang akan dilalui setiap makhluk di muka bumi ini sebelum menempuh saat kematian. Tatkala seseorang menghadapi saat kematian, maka ia akan mengalami ujian yang sangat berat. Para ulama menyebutkan bahawa syaitan datang kepada orang yang sedang sakaratul maut untuk menggodanya semaksimal mungkin. Syaitan akan menggoda manusia agar kufur terhadap Allah, ragu dan bimbang terhadap agamanya, berburuk sangka kepada Allah, dan bermacam-macam lagi tipu daya. Kerana inilah kesempatan terakhir bagi syaitan untuk memperdayakan manusia agar tidak mengisyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang terpedaya akan akhirnya mati dalam keadaan fasik dan munafik. Adapun syaitan akan datang dengan berbagai bentuk dan rupa yang tujuannya untuk menggoda dan kemudiannya memisungkan akidah mereka yang sedang berhadapan sakaratul maut. Iblis datang menjelmakan diri dengan berbagai rupa yang pelik dan aneh. Ia juga menjelmakan dirinya dengan rupa sanak saudaranya maupun ayah dan ibunya sambil membawakan makanan dan minuman yang sememangnya amat diharapkan orang yang sedang di dalam sakaratul maut. Ada ketikanya syaitan akan menjelmakan dirinya sebagai ulama yang akan mengajak manusia untuk keluar dari Islam dan memeluk agama selainnya. Oleh itu, hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia talqin La ilaha illallah
untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan iblis dan syaitan. Hanya dengan kalimah La ilaha illallah akan dapat menyelamatkan bakal si mati daripada godaan dan puju rayu iblis laknatullah. Sakaratul maut merupakan pertarungan berat antara manusia dan syaitan. Godaan syaitan ini akan menentukan sama ada seseorang itu mati dalam husnul khatimah atau sebaliknya. Selamat atau tidak seseorang hamba di akhirat dapat dicirikan dari kemampuannya menghadapi godaan tersebut. Maka perbanyakkanlah berdoa supaya kita terselamat dan masih kekal sebagai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja yang di akhir perkataannya adalah kalimah La ilaha illallah, maka ia berhak masuk syurga. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat.